Salam buat semuanya. Indonesiaku, selamat pagi. Bapak Ibu, selamat pagi. Bantu tap layarnya. Apa kabar hari ini, saudara? Pagi, Ibu Onet, yang cantik, selamat pagi. Wow, pagi hari ini kita diberkati oleh kesehatan, betul nggak Bapak Ibu? Ya, pagi ini kita diberkati oleh Tuhan, yaitu kesehatan, damai, dan sejahtera. Amin. Haleluya. Salam buat semuanya saudaraku. Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik kan Bu? Ya. Tuhan Yesus baik ya, betul. Halo semuanya tretanku. Salam buat saudara-saudaraku pada pagi hari ini ya. Apakah Anda sudah siap untuk berjuang? Apakah pagi ini kita sudah siap untuk berjuang? Apakah pada pagi hari ini kita masih ada damai dan sukacita? Apakah pagi ini kita sudah berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan? Karena kita bangun di pagi hari ini, diberikan nafas dan kehidupan. Semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Amin saudara. Ya. Shalom Pak Tony. Ya. Shalom Bapak CRS nomor 8. Haleluya saudaraku semuanya. Saya ada di 2 akun saat ini ya. Oke. Hari ini mari kita belajar tentang kekuatan yang kita temukan ya, dan berkat yang tersembunyi yang dari Tuhan persiapkan untuk kita. Oh, kenapa Tuhan menyembunyikan berkat? Ya, kenapa Tuhan menyembunyikan berkat, saudara? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa sih Tuhan masih menyembunyikan berkat untuk kita? Terima kasih Bapak Suki 17 untuk berkatnya. Aduh. Ya. Akan tetapi firman Tuhan berkata kepada kita semua saudara ya. Jadi ada 2 akun di sini, saya ke sana, saya ke sini melihatnya ya. Akan tetapi yang berfirman kepadaku, kasih karuniaku kepadamu cukup bagi engkau, sebab justru kekuatanku nyata dalam kelemahan. Sebab itu dengan senang hati aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab itu saudara, aku berkenan dalam kelemahan, dalam penderitaan, dalam kesukaran, ya, dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab apabila aku lemah, baru aku kuat. Hanya orang yang merasakan kesesakan, orang itu merasakan pertolongan dari Tuhan. Amin. Orang rendah hati, ya, orang yang rendah hati, orang yang merasa ada di titik paling di bawah, seperti merasakan tidak ada satu orang pun yang ada dekat bersama kita, saudara. Seolah-olah kita merasa ditinggalkan oleh teman. Di saat kita merasa sendirian, di saat kita merasakan bahwa orang yang kita cintai sekalipun meninggalkan kita, saudara. Pernah nggak sih kita merasakan hal seperti itu? Pernahkah? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang pernah jatuh, orang yang pernah merasakan dirinya itu hidup dalam kesesakan, penderitaan, kesukaran, itulah orang yang merasakan pertolongan dari Tuhan. Amin. Ya. Ketika kita menghadapi tantangan hidup, persoalan hidup, pergumulan hidup, kita terkadang merasa lemah dan tidak berdaya, saudara. Ya.
Namun Alkitab mengajarkan bahwa di dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan menjadi nyata. Di saat kita merasa lemah nih, kita merasa tidak bisa ngapa-ngapain lagi, di saat kita sendiri ditinggalkan, bahkan ditinggalkan oleh orang yang kita sayangin, gitu kan? Betul? Pernah kan? Bapak CRS pernah merasakan itu ya? Sudah melewati, amin. Sudah melewati artinya sudah pernah ya. Alkitab mengajarkan bahwa di dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan menjadi nyata. Kekuatan Tuhan kita rasakan, pertolongan Tuhan itu kita, ya aku ditolong oleh Tuhan. Amin. Ya, aku ditolong oleh Tuhan. Dan hanya Tuhan Yesus yang setia kepada kita. Amin. Tuhan Yesus yang setia. Kalau manusia bagaimana? Belum tentu. Manusia belum tentu. Jangankan pasangan hidup saudara. Ya. Saat saudara aja memiliki saudara kandung sekalipun, mungkin tidak pernah setia kepada Anda. Hanya Tuhan Yesus yang setia. Amin Pak Bento Marpau. Iya, pertolongan manusia terbatas, tetapi pertolongan Tuhan tiada batas. Amin. Dia mengubahnya menjadi kesempatan untuk pertumbuhan rohani dan mengajarkan kita akan kehendaknya. Amin. Kehendaknya. Hidup kita ini saudara, kalau sudah kita serahkan Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepada Engkau Tuhan. Aku yakin dan percaya hidupku di dalam koridor Tuhan, otoritas Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tapi di saat Anda jatuh, Anda memiliki masalah, lalu Anda menyalahkan Tuhan, ayo, pernah nggak sih Anda merasa di saat ini, ya, atau sebelum-sebelumnya, atau kemarin, atau lusa, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, Anda jatuh, sampai merasakan seperti jatuh tergeletak, temen gak ada yang noleh, saudara kandung baik, pasangan hidup meninggalkan kita. Ya. Betul, setiap akan naik kelas kita akan mendapatkan ujian. Betul? Sama di saat kita masih sekolah saudara, ya. Di saat kita masih sekolah, untuk kita naik kelas nggak mungkin dong kita nyelonong gitu aja. Betul? Kita semua akan menghadapi ujian, termasuk kita naik level iman kita ini loh. Kenapa Tuhan memberikan kita ujian? Agar kita menjadi anaknya yang kuat. Amin. Yang kuat, nggak cengeng. Ada masalah, kejang-kejang, benci dengan dunia, sampai apa? Orang yang sampai hidupnya putus asa, dia tidak memiliki pegangan hidup, tidak memiliki iman, ya, pegangan itu tuh iman ya, dan tidak memiliki Kristus sebagai juru selamat. Jangan salah saudara, masalah kecil apapun manusia sampai melakukan bunuh. Betul, apalagi di era-era seperti saat ini, ekonomi semakin sulit, cari pekerjaan astaga. Yang sarjana banyak, yang tidak bekerja di atas umur 40 tahun. Di saat kesehatan kita menurun, perusahaan mendepak kita. Temen juga terkadang makan temen. Kita punya temen yang kerja di perusahaan, ya, yang kerja di swasta, di negeri sekalipun saling sikut. Maaf ya saudara, saya ngomong apa adanya. Karena itu saudaraku, kita harus berpegang teguh di dalam firman-Nya.
kekuatan dalam lemah, berkat dalam penderitaan. Amin. Berkat dalam penderitaan. Kenapa saya katakan saat ini saya dalam keadaan lemah, saat ini saya dalam keadaan banyak masalah, tapi saya yakin percaya di saat saya lulus, Anda lulus dengan ujian-ujian, maka Tuhan memberikan berkat-Mu di dalam penderitaan itu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita, tapi Tuhan akan melatih hidup kita, iman kita semakin kuat, semakin berakar di dalam Tuhan. Amin, saudara. Siapa yang hari ini merasa dikuatkan oleh renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara? Kita semua. Ingat, saudaraku, di Filipi dikatakan pasal keempat ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Jangan pernah menyerah. Pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan, yaitu nafas kehidupan. Amin. Apapun masalahmu hari ini, kita hadapi. Apapun pergumulanmu saat ini, yakin dan percaya, Tuhan pasti berkati. Dan pagi hari ini, Anda yang mau berangkat bekerja, sampai di tempat kerja Anda, kantor Anda, tempat usaha Anda, Tuhan berkati dan bungkus dengan kuasa dari Yesus. Amin. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, saudara. Semua karena kebenaran kemurahan Tuhan, saya dan Anda saat ini. Amin. Demikian renungan pagi ini, saudara, ya, karena saya akan melakukan perjalanan, saya akan mengantar anak saya untuk daftar kuliah. Anak kedua saya sudah mau kuliah, saudara ya. Bantu doa dan dukungan selalu ya. Saya hanya minta doa karena berkat dari Tuhan sudah Tuhan persiapkan untuk saya dan Anda. Amin. Amin, Pak. Iya, terima kasih, Bapak. Iya. Oke, kenapa saudara saya minta doa? Ya, karena saya merasa bahwa di dalam Tuhan itu ada perjuangan yang luar biasa. Di dalam pertobatan saya ini ada hal yang harus saya fight. Saya ingin berjuang dalam pelayanan, di dalam keluarga saya, ya, di mana saya sebagai seorang ibu, saya juga sebagai seorang bapak, saya juga sebagai ibu gembala, tentunya sebagai anak Tuhan. Saya selalu menjaga hati saya. Karena kenapa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Haleluya. Pagi hari ini saya masih di penginapan, saudara, bersama anak bedok saya, ya, sama ceping saya. Salam, Pak. Oh, Pak Raja Daud dari sana ke sini ya. Saya lagi sama ceping saya, ya, saat ini karena mau antar anak wedok, anak ceping. Ceping itu orang Madura bilang anak perempuan. Ya. Dan doakan saudara ya. Salam Mbak Zari. Meskipun anak saya sudah ya kasarnya dibuang sama bapaknya, tapi saya kena percaya ya, ibaratnya seperti sampah. Tahu nggak sampah, saudara? Sampah plastik. Sampai ya sesuatu barang yang kita buang di tempat sampah itu masih bisa didaur ulang, apalagi manusia ciptaan Tuhan. Dan dia pun ya, manusia ini, saudara, Tuhan selamatkan dan Tuhan akan pakai dengan seturut kehendak dari Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus baik. Saya tidak pernah kecewa kok. Tapi saya akan berjuang dan saya buktikan di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, ada masa depan. Amin. Iya, betul. Tapi bapaknya nggak ini Pak, bapaknya nggak peduli karena sudah ikut mamanya jadi Kristen. Terus merasa bahwa itu bukan tanggung jawab saya lagi, katanya bapaknya. Terus iya, terus merasa bahwa saya kan sudah nggak diperlukan lagi karena kalau suatu saat anak cebing ini, anak perempuan ini menikah, saya kan nggak jadi walinya, gitu. Ya udah nggak apa-apa Pak. Kok waduh, kan emang seperti itu. Salam Ibu Elseria Panjaitan, Horas buat semua Anda saudara. Tetanku semuanya horas. Pak Asri Pria Batak, kok kakak live 2 akun? Iya, karena akun saya itu, akun satu saya sebelahnya itu sudah 2 kali kena peringatan pemblokiran. Ya, jadi saya pakai 2 akun. Jadi kalau saya nge-live saudara, tinggal cari aja Diana Madurese, nanti akan keluar yang mana yang nge-live. Ya, amin. Yang sering saya pakai itu sampai akun ini 8 saudara ya. Yang lainnya cuma cadangan aja. Diana Madurese 01 sampai 08. Karena sering di itu kena PL. Kena PL Bapak Pria Batak. Akun satu sudah hilang kemarin. Nah, tapi nggak mengurangi sukacita. Biasa dong. Kalau memberitakan firman Tuhan itu kan udah biasa. Nggak tahu Pak, kemarin saya nyanyi aja. Ini aja kena pembatasan nih, akun saya yang ini kena pembatasan. Nyanyi saja Pak, lagu rohani. Baru 1 menit pembatasan. Gitu. Apakah lagu rohani itu bikin sakit kepala ya kayaknya ya? Sakit kepala para iblis ya kan? Baca firman Tuhan loh kena tombak. Enak ngomong gembara ya kan, lagi semangatnya ya kan, terus hilang loh, kemana aku? Kena pelanggaran. Katanya apa? Konten mengandung seksual katanya. Astaga, firman Tuhan yang diberitakan loh. Firman Tuhan diberitakan mengandung konten seksual katanya. Padahal yang dibahasnya tentang jangan murtad. Yang dibahasnya jangan murtad. Coba. Yang dibahas tentang jangan murtad, tentang firman Tuhan, langsung kena tombak. Apakah ada yang takut semakin hari banyak yang murtad? Maksudnya murtad dari sebelah ya, jangan dari sini, jangan. Bisa jadi Pak. Harus ini ya Pak Pria Batak ya, bersyukur, 1 bersyukur, 2 Bapak harus bimbing sebelum pernikahan ya. Harus benar-benar dibimbing. Salam Bapak Marianus. Mungkin aja Pak ya, Pak Zai ya. Kabar baik Bapak Alvino. Sudah kakak makan ya? Saya sambil sarapan dulu ya Pak ya. Tadi udah doa ya Pak ya. Ini ada bubur ya Pak ya. Nggak tahu Pak. Kemarin ya gitu. Masa memberitakan firman Tuhan kena tombak. Terus nyanyi lagu rohani 1 menit
langsung kena pembatasan. Salam Pak Ambeng. Anak-anak saya sudah siap itu Bapak Ibu. Semoga doakan Bapak Ibu ya. Semoga anak saya bisa lulus tes pagi ini. Karena kemarin bubur apa namanya Bunda nggak tahu Pak, bubur apa ya, pokoknya bubur untuk dimakan. Saya nggak tahu Pak. Ya bubur biasa, bubur putih, bubur beras, dikasih ini, dikasih telur sama daun bawang. Makasih Pak Lipun. Intinya ya Pak Pria Batak ya akun 02. Jangan cepat untuk menikah kalau mendapatkan pasangan hidup yang berbeda iman ya. Harus benar-benar karena Tuhan. Ya, karena lillahi ta'ala gitu, katanya orang ya. Itu dia betul. Betul Pak. Pak Man, selamat pagi. Haleluya Pak Yusuf, makasih. Bapak Eko Kris, selamat pagi Pak. Sarapan bubur dulu ya Pak sebelum kita aktivitas ya. Betul. Awalnya aja ikut ya kan. Awalnya aja mau. Maka saya bilang jangan cepat-cepat menikah kalau mendapatkan pasangan ya karena dapat pasangan berbeda iman ya Pak ya, itu saran saya. Habis juga Pak ditelan-telan ya kan. Kita bawa dalam doa, betul kita bawa dalam doa ya dong, kita kan mengandalkan doa. Karena begini juga ya, kemarin saya ada pelayanan ke Lampung ya Pak Pria Batak ya. Saya ada pelayanan ke Lampung bulan apa ya, tahun kemarin lah ya pokoknya ya Pak ya. Perempuannya dari Jawa. Saya jujur aja ya Pak ya, saya nggak tahu soalnya moles kata-kata gitu ya. Dia orang Jawa, yang perempuan Jawa, yang laki-lakinya orang Batak ya. Terus ternyata setelah pernikahannya itu si suaminya malah nggak bisa membimbing istrinya ya. Si suaminya ini istrinya kan ikut jadi Kristen itu kan karena menikah, karena ikut suami, kasarnya gitu ya. Ternyata suaminya itu mohon maaf ya suka mabuk, mukul, kata-katanya kasar gitu saudara ya, maaf ya. Sehingga si perempuan itu datang ke saya waktu saya pelayanan ke Bakahuni ya, sampai ke Bandar Lampung. Saya pelayanan pakai motor saudara, dari Bakahuninya senyebrang dari Merak. Saya pengen Bu, gimana ya kalau saya mau pindah aja katanya. Jangan, saya bilang gitu, jangan Bu, saya ini patah hati gini. Itu karena suaminya ya Pak setia ya PCRS ya. Karena dia tidak mendapatkan perhatian, terus suaminya itu nggak bisa bimbing dan kasar dan jahat dalam pernikahannya gitu ya. Abis gitu nggak menafkahi, ini pribadi ya saudara ya, bukan kita bicara suku ya, mohon maaf ya, tidak bicara suku tapi pribadi. Jadi saudara silakan Pak Walid, jadi
Iya betul Ibu sih ya. Jadi buat saya tolonglah ya yang bisa membawa pasangan yang dari sebelah dari mana-mana sebelahnya, tolong dibimbing yang benar ya. Anda jadikan contoh gitu. Jangan dijadikan masalah. Itu jiwa ya saudara ya. Akhirnya saya kasih penguatan, saya doakan, saya kasih kesaksian dan puji Tuhan ibunya dikuatkan. Ya. Akhirnya nggak jadi murtad. Terkadang perempuan itu kan gini ya, Pak pria Batak kan orang Bataknya kan, istrinya kan orang dari sebelah kan, orang Kristen maksudnya ya, bukan orang Bataknya ya, orang Kristennya ya, betul ya Pak pria Batak ya. Bapak harus bisa membimbing, ya. Jangan sampai karena ada masalah lalu keras, kasar, terus namanya rumah tangga itu apalagi ekonomi saudara ya, kadang menurun nyusep, kadang naiknya tajam, setelah naik turun lagi nyusep. Nah itu, nah, kita harus cari yang setia di saat Anda lagi senang dan susah. Ingat janjinya di saat pernikahan ya, jangan keras, jangan kasar, udah. Apalagi seorang wanita saudara ya, mohon maaf saya juga seorang wanita. Apalagi kita mendapatkan suami yang baik, yang sayang, yang pengertian, yang menghormati, menghargai seorang wanita. Dia tidak akan meninggalkan suaminya dalam keadaan apapun, dalam susah, dalam sakit, dalam bangkrut. Ya. Jadi jangan di saat Anda ekonominya lagi tidak stabil, tidak baik-baik aja, terus Anda marah-marah dengan orang di rumah, sama istri, sama anak, jangan ya Pak ya. Ya, tolong ya, jaga hati, jaga perkataan. Saya aja kalau dibentak, dimarahin, saya juga marah, suka nangis gitu. Saya nangis. Saya pernah punya pasangan, ya. Saya dimarahin, saya dibentak-bentak sampai saya gemeter dan saya nggak tahu apa-apa. Saya down gitu, pikiran jadi kosong, gitu ya. Ingat, wanita di dalam Kristus itu, apalagi orang dari sebelah, di saat Anda tidak bisa membimbing, dia down, ya. Jadi, kamu nangisin. Jadi tolong hargai Pak ya. Saya titip baru munte ke Bapak ya. Ya, jadi jaga baik-baik. Jika suatu saat Anda menikah, ya tolong jangan kasari dia. Ya. Janji sama Tuhan ya Pak ya, jangan janji dengan saya, Pak pria Batak ya. Saya nangis saudara, saya kalau inget ibu itu dia nangis, saya jadi inget gitu. Saya bu gini, saya mau balik aja bu ke rumah gitu kan. Saya gini, jangan. Di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Doakan suamimu, doakan. Meskipun saya tahu sakitnya seperti apa. Iya itu udah punya anak Pak, minta mau balik. Saya kasih pengertian, pemahaman ya. Ke suaminya juga gitu. Terkadang ya suaminya juga hilaf ya Bapak Ibu ya. Mungkin ya karena faktor ekonomi itu ya, sehingga keras dan kasar dengan di rumah yang biasanya nyaman, terus keadaan seperti begini ya. Begitu ya. Begitu. Wanita yang baik, yang benar, apalagi di dalam Kristus. Ingat saudara ya, bapak-bapak di Komal ini. Di saat Anda sedang ada masalah dengan pekerjaanmu, jangan kasari orang di rumah. Jangan. Kasih pengertian. Karena saya yakin dan percaya, wanita Kristus tidak akan meninggalkan suaminya dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit. Ya. Ingat itu, tidak ada wanita yang seperti itu. Kalau wanita yang meninggalkan suami dalam keadaan susah, sakit, dalam keadaan terpuruk ekonominya, itu bukan wanita Kristus. Amin? Ya aminkan dong Pak Pria. Ya, Pak Ardo, Pak Doni, makasih Pak berkat. Kak, tolong udah.
Ayo kita berangkat ya. Kunci kamar nih kamu kan? Itu saudara, amin amin amin. Ya, kita akan sambung lagi ya. Soalnya saya sudah mau jalan saudara. Udah jam 8 ya. Boru. Sebentar saja ya, itu boru saya ya. Boru Madurese. Saya mau antar Boru Madurese dulu untuk tes kuliahnya saudara, doain ya. Tahu nggak saudara, baru ada kemarin waktu saya pakai nge-live pakai baju Batak, ada yang nge-DM saya ya, marah-marah saya, maki-maki saya. Dia bilang apa, kau udah pantas pakai baju Batak ya kan. Dia bilang jangan kau ngaku-ngaku jadi Boru Batak, kau tuh orang Madura katanya. Saya bilang begini, ya saya nge-live kadang pakai baju Batak, pakai baju Dayak, pakai baju Madura, pakai baju Toraja gitu kan. Saya senang menjadi orang Indonesia ya. Kalau ada orang yang sampai marahin saya, maki-maki saya pakai baju Batak, dia bukan orang Batak ya. Betul nggak? Orang Batak itu seneng kalau bajunya dipakai saya. Iya kan Pak? Betul nggak? Orang Batak tuh baik gitu loh. Orang Batak tuh baik. Bahkan saya itu mau diadatin, mau dikasih marga. Cuma saya yang masih belum siap. Orang Batak itu baik sama saya. Nih ya. Sampai tahu nggak? Saya mau dikasih ini usaha juga, usaha babi. Sama orang Batak juga. Begitu. Orang Batak tuh baik. Saya yakin deh itu bukan orang Batak yang marahin saya. Meskipun saya tahu dia orang Batak, tapi saya yakin itu karena kecemburuan secara pribadi. Kan begitu ya Pak ya, secara pribadi cepat ceres. Ya pasti dong. Karena orang Batak itu mayoritas dan semuanya itu baik dengan saya, sayang dengan saya, ya kan? Kayaknya itu ada masalah dengan pribadinya. Iya, enggak Pak, kayaknya Pak Raja Sonang itu ada kecemburuan masalah pribadinya, entah karena dia marah karena saya dari Islam masuk Kristen ya kan, terus atau mungkin yang lain ya, hanya Tuhanlah yang tahu. Yang pasti saya yakin dan percaya orang Batak itu senang kalau saya pakai baju Batak. Bahkan banyak yang mau ngasih saya itu marga, mau diadatin. Saya ketawa aja. Dia bilang saya tetap orang Madura. Saya bangga dengan suku saya. Tapi saya bangga Indonesia memiliki banyak suku, ya. Dan saya cinta semua suku yang ada di Indonesia ini. Kalau ada baju NTT, kalau ada baju Papua, kalau ada baju adat yang lain, mau saya pakai, kirimkan aja ke rumah saya, ya. Kirimkan aja, ya. Kirimkan aja baju adat kalian, Bapak Ibu ya. Saya pakai sejak saya nge-live. Saya mau OTW, saya mau antar kakak dulu. Dan memberkati semuanya, bantu di follow akun Diana Madurese 01 dan 01 sampai 08 ya Bapak Ibu ya. Saya khawatir nanti enak-enak ngomong gini tahu-tahu kena pelanggaran ya. Shalom, horas. Terus memberkati semua.